Baik, selamat siang kepada Ibu Kahar selaku dosen pengampu mata kuliah Kendali Mutu Laboratorium Medik 1. Di sini kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi teori tentang pemantapan mutu internal bidang imunologi. Untuk anggota kelompoknya sendiri ada Agnes Monica dengan NIM 002, ada Alianda Warda dengan NIM 03, ada Amelia Putri saya sendiri dengan NIM 04, kemudian ada Nisa Ramandani dengan NIM 06, kemudian ada Dimas Gaga dengan NIM 010, ada Fadila Turamayanti dengan NIM 015, ada Faiza Diandra Putri NIM 016, Fasya Urfani 017, kemudian ada Nabila Safa dengan NIM 025, dan ada Putri Rengganis dengan NIM 029, ada Rindy Gladiola dengan NIM 032, dan ada Tara Alesia dengan NIM 035. Kemudian di sini terdapat pendahuluan. Pemantapan mutu merupakan suatu upaya untuk meminimalkan atau pencegahan kesalahan semaksimal mungkin, mulai dari kesalahan pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Pemantapan mutu internal adalah kegiatan pencegahan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh setiap laboratorium secara terus-menerus agar diperoleh hasil pemeriksaan yang tepat dan teliti. Laboratorium imunologi memiliki peran krusial dalam sistem pelayanan kesehatan. Misalnya dalam diagnosis penyakit autoimun, monitoring aktivitas penyakit, evaluasi respon imun tubuh, dan penelitian imunologi. Akurasi, presisi, dan keandalan hasil pemeriksaan imunologi sangat penting agar diagnosis dan keputusan klinis yang diambil berdasarkan hasil laboratorium tersebut valid dan bermanfaat. Oleh karena itu, pemantapan mutu internal di laboratorium imunologi bukan hanya aspek administratif dan formalitas, tapi bagian integral dari keselamatan pasien, efisiensi pelayanan kesehatan, dan akuntabilitas ilmiah. Ketidakterpantauannya mutu internal dapat membawa dampak klinis dan yang serius, kesalahan diagnostik, serta pemborosan sumber daya. Next. Kemudian ini prinsip pelaksanaan PMI bidang imunologi. Yang pertama tujuan. Yang pertama menjamin akurasi, presisi, dan validitas hasil pemeriksaan imunologis berbasis reaksi antigen antibodi, kemudian mendeteksi dini penyimpangan akibat alat, reagen, atau operator sehingga tindakan korektif dapat segera dilakukan. Kemudian meningkatkan konsistensi antar periode, mendukung kalibrasi dan validasi metode baru, serta memperkuat sistem manajemen mutu dan keselamatan pasien. Kemudian dasar prinsip pemeriksaan. Yang pertama berdasarkan reaksi spesifik antara antigen dan antibodi yang terjadi secara reversibel melalui ikatan non-konvalen hidrogen elektrostatik van der Waals hidrofobik. Hasil reaksi dapat diamati melalui aglutinasi terbentuk gumpalan kompleks antigen antibodi, kemudian presipitasi endapan dalam medium cair atau gel, dan metode modern ELISA imunofluorensi rapid test, sinyal enzimatik, fluorensi, dan chemiluminescensi. Kemudian langkah-langkah pelaksanaan PMI. Yang pertama tahap persiapan. Pastikan reagen antigen antibodi masih berlaku dan disimpan sesuai rekomendasi. Kemudian kalibrasi alat, periksa kebersihan instrumen. Siapkan alat bahan kontrol, reaktif, kuat, lemah, negatif. Kemudian pelaksanaan PMI kualitatif. Yang pertama gunakan kontrol positif, negatif, reaktif, lemah setiap pemeriksaan. Hasil kontrol harus sesuai harapan. Bila tidak, ulang pemeriksaan dan periksa reagen serta alat. Kemudian uji kualitas antigen dan antibodi antigen. Yang pertama uji biokimia, fisik kimia, dan aglutinasi untuk memastikan kemurnian dan stabilitas. Kemudian antibodi, uji titer, spesifisitas, dan aktivitas untuk memastikan reaktivitas optimal. Dan yang keempat, pelaksanaan PMI kuantitatif. Gunakan 3 level kontrol, rendah, sedang, tinggi. Catat hasil dalam grafik leveraging. Evaluasi dengan aturan Westgard. Hentikan pemeriksaan bila hasil kontrol di luar batas penerimaan. Yang selanjutnya, ruang lingkup pemeriksaan imunologi. Yang pertama, uji serologis. Itu ada uji aglutinasi seperti tes Widal, tes latek rheumatoid factor. Kemudian ada uji presipitasi seperti uji imunodifusi ganda. Kemudian ada uji imunoenzimatik itu seperti ELISA untuk HBsAg, dan anti HIV, anti dengue, dan lain-lain. Kemudian ada ECLIA, ya, seperti pemeriksaan hormon, tumor marker, atau infeksi tertentu. Kemudian
ada imunochromatografi seperti tes cepat rapid test seperti COVID-19 antigen dan tes spek HCG. Kemudian yang kedua ada uji autoimun. Yang pertama itu ada ANA untuk lupus erythematosus sistemik. Kemudian ada anti-dsDNA, anti-CCP, anti-SM, dan anti-TPO. Kemudian metode yang digunakan dapat berupa ELISA, imunofluoresensi indirect, atau immunoblotting. Next. Kemudian untuk pemeriksaan imunofenotipik menggunakan flow cytometry untuk mengidentifikasi dan menghitung populasi sel imun berdasarkan ekspresi antigen permukaan. Kemudian ada pemeriksaan imunohistokimia dan imunofluoresensi. Teknik ini digunakan untuk mendeteksi antigen dalam jaringan atau sel menggunakan antibodi berlabel. Seperti IHK yang digunakan untuk diagnosis kanker, kemudian IF digunakan untuk mendeteksi antibodi spesifik seperti anti-GBM atau ANA pada jaringan. Kemudian ada pemeriksaan imunogenetika meliputi uji HLA typing untuk menentukan kecocokan donor dan resipien pada transplantasi organ atau sumber tulang. Kemudian pemeriksaan imunologi molekuler seperti Western blot, Southern blot, PCR untuk deteksi gen imun, antibodi, atau protein tertentu. Next. Perencanaan program PMI. Yang pertama, tahap perencanaan awal itu menentukan jenis pemeriksaan imunologi yang akan dipantau, kemudian menetapkan metode pemeriksaan alat dan reagen yang digunakan, menentukan frekuensi pelaksanaan kontrol, dan menyiapkan SOP PMI. Kemudian yang kedua, penyiapan bahan kontrol itu gunakan kontrol positif dan negatif dengan nilai target yang sudah ditentukan. Kemudian bahan kontrol harus memiliki stabilitas baik dan disimpan sesuai petunjuk. Biasanya itu 2-8 derajat Celcius. Kemudian kontrol diperiksa bersamaan dengan sampel pasien setiap sesi kerja. Kemudian yang ketiga itu pelaksanaan pemeriksaan kontrol. Yang pertama itu jalankan pemeriksaan sesuai prosedur rutin laboratorium, kemudian catat hasil kontrol di lembar pemantauan. Kemudian yang ketiga itu hasil kontrol dievaluasi menggunakan aturan RESCARD. Selanjutnya itu evaluasi dan analisis. Meliputi cek ulang alat, suhu inkubator, pipet, reagen, atau kesalahan operator. Lakukan kalibrasi ulang atau ganti reagen bila diperlukan. Catat hasil analisis dan tindakan perbaikan. Kemudian dokumentasi dan pelaporan. Setiap PMI dicatat dalam logbook QC. Buat rekapitulasi hasil kontrol bulanan dan grafik stabilitas hasil. Data PMI digunakan saat audit internal atau eksternal. Yang terakhir itu tinjauan manajemen dan tindak lanjut. Evaluasi hasil mutu internal dilakukan secara periodik. Hasil digunakan untuk pelatihan personal, pengadaan reagen baru, atau perbaikan sistem mutu. Next. Komponen utama PMI di bidang imunologi itu ada antigen dan antibodi meliputi interaksi spesifik, memastikan tidak ada reaksi silang. Spesifisitas dan afinitas tinggi penting untuk mencegah hasil palsu. Reagen disimpan dalam suhu 2-8 derajat Celcius, terlindung dari cahaya, dan divalidasi ulang setiap pergantian lot. Kemudian ada kalibrator, menetapkan hubungan antara sinyal deteksi dengan konsentrasi analit. Hasil harus linear dan mencakup rentak klinis pasien. Rekalibrasi dilakukan bila terjadi perubahan lot, alat, atau deviasi hasil. Yang terakhir adalah bahan kontrol. Serum antigenik dengan kadar antibodi diketahui. Wajib ada kontrol positif, negatif, dan reaktif lemah di setiap pemeriksaan. Hindari pembukuan pencairan berulang, gunakan bahan standar internasional. Next. Evaluasi, dokumentasi, dan tindakan korektif itu meliputi evaluasi dan dokumentasi. Pemantauan hasil kontrol dilakukan secara periodik. Catat nomor lot, tanggal, petugas, hasil kontrol, dan tindak lanjut korektif. Lakukan analisis tindakan pencegahan, pelatihan ulang petugas, perbaikan SOP, dan jadwal kalibrasi rutin. Peningkatan sistem penyimpanan reagen dan pemeliharaan alat. Ini
tujuannya itu untuk menjaga meliputi hentikan sementara pemeriksaan pasien, ulang pemeriksaan, kalibrasi ulang alat dan reagen, laporkan dan catat dalam log butuh internal. Next. Selanjutnya ada manajemen risiko laboratorium. Nah, manajemen risiko ini merupakan tahap awal dalam manajemen risiko yang bertujuan mengenali potensi risiko berdasarkan pengalaman dan kegiatan serupa. Proses ini dapat dilakukan dengan berbagai teknik seperti brainstorming, Delphi teknik, terus checklist analisis, cause and effect diagram, questionnaire, dan SWOT analisis, expert judgment, workshop, stress, dan skenario testing, serta survei. Selain itu, matriks resiko digunakan untuk menilai tingkat resiko dengan menggabungkan kemungkinan terjadinya resiko dan tingkat keparahan dampaknya. Nah, di sini tuh untuk rumusnya itu ada R sama dengan P kali I. Nah, untuk R-nya ini tuh resiko, I-nya itu dampak, dan P-nya itu peluang. Untuk selanjutnya di sini ada validasi dan verifikasi metode. Untuk validasi ini tuh merupakan proses konfirmasi bahwa suatu metode pengujian sesuai dengan tujuan terutama untuk metode non-standar atau yang dikembangkan laboratorium. Tujuannya adalah memastikan metode analisis layak digunakan dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan rentang ukur serta akurasi diperoleh dari hasil validasi tersebut. Untuk laboratorium itu harus memvalidasi yang pertama metode tidak baku, kemudian metode yang didesain atau dikembangkan laboratorium, metode baku yang digunakan di luar lingkup yang dimaksud, kemudian metode baku yang dimodifikasi, metode baku untuk menegaskan dan mengkonfirmasi bahwa metode sesuai untuk penggunaan yang dimaksudkan. Kemudian di sini ada metode kuantitatif untuk pengujian validasi mengandung beberapa parameter yang ditentukan yaitu kekhususan atau selektivitas, batas deteksi atau LOD, presisi, linearitas dan jangkauan kerja, akurasi, recovery, ketidakpastian pengukuran dan stabilitas. Selanjutnya ada verifikasi. Verifikasi ini merupakan proses konfirmasi untuk memastikan suatu metode memenuhi persyaratan dan tujuan pengujian, serta laboratorium mampu menghasilkan hasil yang valid dengan metode tersebut. Tujuannya itu membuktikan bahwa laboratorium mampu melaksanakan pengujian dengan hasil yang valid serta memiliki data kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Verifikasi ini melibatkan sedikit parameter dibandingkan dengan validasi dan wajib dilakukan oleh setiap laboratorium yang menggunakan metode kualitatif atau kuantitatif yang sama, dengan penentuan presisi dan akurasi antar laboratorium. Metode kuantitatif untuk pengujian harus dilakukan verifikasi dengan parameter yang akan ditentukan adalah yang pertama kekhususan atau selektivitas dan LOD jika matriks sampel berbeda dari yang digunakan dalam pengembangan metode. Yang kedua ada akurasi, itu dalam kondisi pengulangan atau reproducibility. Kemudian yang ketiga ada presisi, itu dalam kondisi pengulangan atau reproducibility juga. Next. Selanjutnya ada standar dan regulasi. Dalam bidang imunologi, PMI dilakukan melalui pemeriksaan rutin kontrol internal yang hasilnya dibandingkan dengan nilai rujukan untuk mendeteksi ketidaksesuaian atau penyimpangan proses analitik. Setiap laboratorium wajib memastikan ketepatan hasil pemeriksaan dan kesesuaian strategi pemeriksaan berdasarkan regulasi diagnostik HIV. Strategi ini menekankan penggunaan 3 reagen rapid diagnostic test atau RDT dengan urutan berdasarkan sensitivitas dan spesifitas, yaitu untuk reagen pertama lebih dari sama dengan 99% sensitivitasnya. Kemudian untuk reagen kedua itu lebih dari sama dengan 98% spesifitas, dan reagen ketiga lebih dari sama dengan 99% spesifisitas. Penerapan PMI harus dilakukan secara rutin dengan dokumentasi hasil
analisis tren kontrol, serta tindakan koreksi bila ditemukan penyimpangan. Pengawasan internal ini mendukung sistem mutu laboratorium secara keseluruhan dan meningkatkan keandalan hasil pemeriksaan imunologi, khususnya pada tes HIV. Next. Kemudian, penerapan PMI di bidang imunologi. Penerapan ini bertujuan untuk menjamin hasil pemeriksaan laboratorium yang akurat, reliable, dan konsisten. Langkah penerapan PMI diawali dengan pengendalian mutu proanalitik seperti pemeriksaan kondisi reagen, penyimpanan sampel, serta validasi alat dan kesiapan petugas. Kemudian untuk tahap analitiknya itu dilakukan pemeriksaan sampel kontrol positif dan negatif setiap kali dilakukan pemeriksaan pada pasien. Kemudian hasil kontrol dicatat dan dibandingkan dengan nilai rujukan untuk mendeteksi adanya penyimpangan. Jika ditemukan hasil di luar batas kendali, maka dilakukan tindakan koreksi seperti pemeriksaan ulang, kalibrasi alat, atau pergantian reagen. Kemudian untuk pasca analitiknya itu meliputi peninjauan ulang hasil, pencatatan, serta pelaporan yang mengikuti standar prosedur operasional atau SPO. Kemudian ada penerapan strategi pemeriksaan yang menjadi bagian penting dari PMI, di mana pemeriksaan HIV wajib mengikuti strategi 3, yaitu penggunaan 3 RPT dengan urutan sensitivitas dan spesifisitas tertentu. Ketepatan strategi ini memastikan hasil diagnosis HIV yang valid dan mencegah kesalahan interpretasi hasil. Selanjutnya, kita masuk ke review jurnal. Next, Samarinda, tahun terbitnya tahun 2022, dan untuk volumenya 2, nomor 1 dan halaman 31 sampai 38. Next. Kita masuk ke pendahuluan. Penelitian ini berfokus pada pemeriksaan prostat spesifik antigen PSA sebagai salah satu tumor marker penting untuk deteksi dini, staging, dan monitoring kanker prostat. Prostat merupakan kelenjar reproduksi pria yang sering mengalami pembesaran, baik jinak maupun ganas, dan kadar PSA digunakan untuk mendeteksi kelainan tersebut. Penulis menjelaskan bahwa peningkatan kadar PSA tidak selalu berarti kanker, namun merupakan indikator penting untuk pemeriksaan lanjut. FDA telah mengesahkan PSA sebagai penanda kanker prostat sejak tahun 1986. Tujuan penelitian ini sendiri, yang pertama untuk mengamati pemeriksaan total PSA menggunakan alat VIDAS di RSUD Al-Wahab Syahrani Samarinda. Yang kedua, untuk menilai pemantapan mutu internal pemeriksaan PSA, dan yang ketiga untuk mengidentifikasi penerapan Good Laboratory Practice atau GLP dan kesehatan serta keselamatan kerja atau K3 di laboratorium. Next. Dan untuk metode penelitiannya, jenis penelitiannya itu observasional deskriptif, waktu dan tempat penelitian pada tanggal 22 November sampai 31 Desember tahun 2021 bertempat di Laboratorium Imunoserologi RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda. Untuk sampelnya ada 25 sampel serum pasien laki-laki dengan berbagai kelompok usia. Alat bahannya, untuk alatnya ada biomerik VIDAS, komputer, mikropipet, dan sentrifuge. Untuk bahannya ada serum dan reagen PSA khusus untuk alat VIDAS. Prosedur kerjanya ada pada tahap peranalitik, yaitu pengumpulan dan penanganan sampel darah SST tube, pencatatan identitas, dan persiapan alat. Tahap analitiknya, pemeriksaan PSA dilakukan secara otomatis menggunakan alat VIDAS dengan waktu analisis kurang lebih 1 jam. Untuk tahap pasca analitik, validasi dan pelaporan hasil secara otomatis ke komputer laboratorium. Baik, berikutnya ada hasil dari penelitian tersebut. Dari 25 sampel pasien, didapatkan 9 sampel rendah, 4 sampel normal, serta 12 sampel tinggi. Untuk rata-rata kadar PSA-nya sendiri ada di angka 4,36 Ng per mililiter dengan rentang 0,09 sampai 13,42 Ng per ml. Kadar PSA cenderung meningkat pada kelompok usia lanjut
lebih dari atau sama dengan 60 tahun. Untuk pemantapan mutu internalnya, yang pertama dilakukan setiap 14 hari sekali dengan kalibrasi alat Fides menggunakan 2 standar S1 dan 1 kontrol C1. Kalibrasi otomatis berakhir setelah 14 hari dan harus dilakukan rekalibrasi ulang. Eksternal. Yang pertama Ya, dilaksanakan 2 kali per tahun oleh lembaga eksternal atau Pusat Kalibrasi Laboratorium Jakarta. Untuk good laboratory practice-nya, laboratorium memiliki tata letak, suhu, pencahayaan, dan peralatan sesuai standar. Tenaga kerja memiliki STR dan SIP. Untuk K3-nya atau kesehatan dan keselamatan kerja, laboratorium sudah dilengkapi APD, SPID, dan APAR, serta memiliki sistem pengelolaan limbah infeksius dan non-infeksius sesuai prosedur. Next. Untuk pembahasannya, yang pertama interpretasi dari kadar PSA. Kadar PSA tinggi dapat disebabkan oleh kondisi seperti kanker prostat, benign prostat, hyperplasia atau BPH, prostatitis, dan inflamasi. Sementara itu, kadar PSA yang rendah dapat disebabkan oleh faktor obat-obatan atau operasi. Kemudian untuk pemantapan mutu atau quality control. Pemantapan mutu internal atau PMI dilakukan terkait masa kadaluarsa reagen dan quality control alat Fides setiap 14 hari sekali. Pengujian strip reagen TPSA dikalibrasi menggunakan 2 standar S1 dan 1 kontrol C1 yang sudah tersedia di dalam kit. Kemudian untuk PME-nya dilakukan secara berkala oleh pihak luar, dikirim dari Pusat Kalibrasi Laboratorium Daerah Jakarta, dan kalibrasi alat situ dilakukan per 6 bulan atau 1 tahun 2 kali. Next. Kemudian untuk Good Laboratory Practice atau GLP, penerapan GLP di ruang imunoserologi RSUD Abdul Wahab Syahrani dinilai sangat baik dan sesuai SOP. Suhu ruangan terjaga di 25-27 derajat Celcius dengan kelembapan 57%. Teknisi laboratorium merupakan lulusan D3 dan D4 analis kesehatan yang telah memiliki STR dan SIP. Kemudian untuk kesehatan dan keselamatan kerjanya, yang pertama, APD dan spill kit. Penggunaan alat pelindung diri atau APD sudah memenuhi standar. Laboratorium dilengkapi dengan spill kit yang isinya mencakup sarung tangan, masker apron, kacamata pelindung, cairan atau bubuk klorin, dan busa penyerap. Kemudian untuk kekurangan K3. Lokasi penyiraman badan dan mata dianggap kurang tepat karena berada dekat dengan alat, dokumen, dan jalur akses, berpotensi merusak alat, membasahi dokumen, dan membuat jalan licin. Kemudian untuk limbahnya, laboratorium memiliki tempat sampah infeksius atau kantong kuning untuk handscone, kemasan reagen dan sisa spesimen, dan non-infeksius atau kantong hitam. Limbah cair dibuang melalui wastafel menuju bak penampungan khusus. Next. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan, pemeriksaan total prostat spesifik antigen atau TPSA menggunakan alat Fides di RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda telah dilakukan sesuai standar operasional prosedur pada tahap pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Hasil utama penelitian menunjukkan bahwa 48% sampel memiliki kadar TPSA tinggi. Selain itu, pelaksanaan pemantapan mutu internal yang meliputi quality control reagen setiap 14 hari dan penerapan Good Laboratory Practice atau GLP sudah sangat baik dan sesuai SOP. Aspek ketiga secara umum telah diterapkan dengan baik, namun ada catatan mengenai lokasi penempatan alat penyiraman badan atau mata yang perlu diperbaiki. Next. Selanjutnya di sini ada jurnal kedua. Next. Untuk identitasnya, berjudul Perbandingan Nilai CRP Metode Sandwich Immunometry dan Metode FAA pada sampel darah vena pasien terindikasi infeksi di rumah sakit. Penulisnya Denny Juraijin dan Sari Rahmayani. Untuk institusinya IKES Muhammadiyah Palembang. Tahun terbitnya tahun 2025 untuk volume 7 nomor 1. Next. Untuk pendahuluannya, pemeriksaan kadar CRP dalam darah merupakan salah satu pemeriksaan yang dapat mendeteksi adanya peradangan pada tahap awal.
C-reaktif protein atau CRP ini menjadi suatu penanda inflamasi yang disintesis di hati. Kadar CRP meningkat dikarenakan adanya trauma, infeksi bakteri, dan inflamasi seperti peradangan dan kerusakan jaringan. Untuk high sensitivity C-reactive protein dengan teknik ultrasensitif immunoturbidimetry, assay baru ini dapat memeriksa adanya peningkatan turbidity bentuk kompleks antigen antibodi bila sampel serum atau antigen dicampur dengan reagen antibodi membentuk suatu kompleks imun. Assay ini mempunyai sensitivity 0,1 mg per liter. Kekeruhan atau turbidity yang terjadi sebagai akibat ikatan tersebut diukur secara fotometris. Konsentrasi dari CRP ditentukan secara kuantitatif dengan pengukuran turbidimetrik. Kemudian untuk pemeriksaan HSCRP ini juga dapat diukur menggunakan alat ikroma dengan metode fluorescence immunoassay. Untuk penelitian bertujuan untuk mengetahui perbandingan nilai CRP metode latex dan metode FAA pada pasien di Rumah Sakit Bunda tahun 2023. Next. Selanjutnya untuk metodologi penelitiannya berdasarkan jenis penelitian eksperimental laboratorium. Pemeriksaan dilakukan setiap 3 hari sekali selama 30 hari. Uji statistik yang digunakan adalah general model atau JL Laboratorium RSU Bunda Palembang pada bulan April 2023 dengan jumlah sampel 21 pasien di mana berusia 20-40 tahun yang terindikasi infeksi. Nah, hasil penelitian pertama adalah perbandingan nilai CRP metode sandwich imunometri dan metode EA pada sampel darah vena pasien terindikasi infeksi. Berdasarkan tabel tersebut, didapatkan nilai rata-rata dari hasil pemeriksaan nilai C reaktif protein 9,53 mg per liter dan pada metode sandwich imunometri didapatkan hasil 9,43 mg per liter. Next. Hasil yang kedua adalah berdasarkan gambar tersebut didapatkan nilai CRP tertinggi yaitu pada metode FAA dengan 17,9 mg per liter dan sedangkan nilai CRP dengan metode sandwich immunometry tertinggi adalah 33 mg per liter, di mana nilai pemeriksaan CRP terendah dari kedua metode sandwich immunometry dan juga FAA adalah negatif. Next. Selanjutnya ada pembahasan jurnal 2, yaitu yang memiliki keunggulan dalam sensitivitas dan spesifitas karena menggunakan prinsip reaksi imunologis berlabel fluoresen. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu, misalnya oleh Nabu dan kawan-kawan, yang juga menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan antara metode FIA dan metode imunometrik lainnya. Hasil analisis presisi menunjukkan nilai CP 0,79% yang tergolong sangat teliti, serta nilai recovery 100,87% masih dalam batas akurasi yang baik 90-110%. Next. Selanjutnya ada kesimpulan. Karena nilai signifikan P 0,327 lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan nilai CRP yang signifikan antara metode sandwich imunometri dan metode FIA pada sampel darah vena pasien terindikasi infeksi. Next. Next. Selanjutnya ada identitas jurnal ketiga, judul pemeriksaan anti-HIV menggunakan metode imunokromatografi di RSUD Abdul Wahab Syahrani, Samarinda. Nama jurnalnya Jurnal Teknologi Laboratorium Medik Borneo. Penulisnya ada Zainal Adi Susanto dan kawan-kawan. Institusi Itkes Wiyata Husada, Samarinda, Program Studi D3 Analisis Kesehatan dan Sarjana Terapan TLM. Volume dan nomor volume dan nomor 1. Tahun terbit Mei 2025, halaman 53 sampai 61. Next. Selanjutnya pendahuluan. HIV adalah retrovirus yang merusak sistem imun dengan menyerang limfosit CD4, menyebabkan AIDS yang mengakibatkan imunitas melemah. HIV atau AIDS masih menjadi masalah kesehatan global dan nasional dengan prevalensi tinggi pada usia produktif. Deteksi dini dan pemantauan infeksi melalui pemeriksaan laboratorium sangat penting. Metode
imunokromatografi atau rapid test lazim digunakan untuk screening awal HIV. Dilanjutkan dengan metode konfirmasi. Penelitian ini mengevaluasi hasil pemeriksaan anti-HIV serta penerapan mutu internal GLP dan K3 di laboratorium RSUD Abdul Wahab Syah Samarinda. Next. Tujuan penelitiannya yaitu mengetahui hasil pemeriksaan anti-HIV menggunakan metode imunokromatografi, penerapan pemantapan mutu internal, GLP, dan K3 di Laboratorium Patologi Klinik RSUD Abdul Wahab Samarinda. Metode penelitiannya yaitu observasional langsung dilakukan di Laboratorium Patologi Klinik RSUD Abdul Wahab selama 3 Januari sampai 10 Februari 2023. Sampel darah pasien diperiksa dengan metode imunokromografi atau rapid test. Observasi dilakukan untuk penerapan SOP pemantapan mutu internal, GLP, dan K3 menggunakan lembar observasi. Proses pemeriksaan meliputi tahap pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Next. Kemudian hasil penelitiannya yaitu dari 50 sampel yang diperiksa, 10 sampel atau 20% menunjukkan hasil reaktif 4 laki-laki dan 6 perempuan, semua usia 20-40 tahun. Penerapan SOP pemantapan mutu internal di tahap pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik telah dilakukan dengan baik. GLP diterapkan secara menyeluruh, mencakup SDM, ruang kerja, peralatan, reagen, spesimen, dan metode pemeriksaan. Aspek K3 seperti penggunaan APD lengkap, pengelolaan limbah, ketersediaan apar, dan spill kit juga terpenuhi sesuai SOP. Next. Lalu ada pembahasan yaitu pemeriksaan anti-HIV dengan imunokromatografi efektif untuk screening awal HIV dengan hasil yang dapat diandalkan jika SOP dan sistem mutu laboratorium diterapkan dengan baik. Distribusi reaktif lebih tinggi pada perempuan dan usia 20-40 tahun sesuai dengan data epidemiologi lokal dan nasional. Penerapan pemantapan mutu internal dan GLP memperkuat validitas hasil laboratorium. K3 yang baik menjamin keselamatan tenaga laboratorium dari resiko paparan bahan infeksius dan bahaya kerja. Keseluruhan praktik laboratorium sudah sesuai standar internasional WHO dan nasional, mendukung keakuratan diagnosis dan keselamatan kerja. Next. Perincian pemantapan mutu internal PMI. Yang pertama, tahap pra-analitik meliputi pemeriksaan persiapan pasien, pengambilan, pemberian label, dan barcode pada sampel untuk mencegah kekeliruan identifikasi, serta proses transportasi dan sentrifugasi sampel sesuai standar. Yang kedua, tahap analitik meliputi penggunaan alat dan reagen yang tepat, penerapan prosedur pemeriksaan sesuai instruksi kerja, serta standarisasi volume dan waktu inkubasi pemeriksaan. Yang ketiga, tahap pasca analitik. PMI mencakup interpretasi hasil pemeriksaan yang sesuai dengan alat, verifikasi dan validasi hasil oleh petugas laboratorium, dan dokter spesialis. Pelaporan hasil yang dilengkapi dengan tanda tangan dan penanggung jawab, serta penanganan hasil reaktif secara teliti dan berjenjang. SOP pada tahap ini memastikan akurasi, legalitas, dan akuntabilitas hasil yang dilaporkan. Next. Kesimpulannya yaitu 20% responden positif HIV, penerapan pemantapan mutu internal pemeriksaan anti-HIV, GLP, dan K3 laboratorium telah dilaksanakan dengan baik sesuai SOP di Laboratorium Patologi Klinik RSUD Abdul Wahab Samarinda. Next. Selanjutnya yaitu studi kasus. Next. Baik, penelitian yang dilakukan oleh Febrias Irawati dan kawan-kawan pada tahun 2023 di Poltekkes Kemenkes Bandung bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kadar C reaktif protein atau CRP sebagai indikator inflamasi dan presentase monosit sebagai bagian dari sistem imun pada pasien TB paru setelah
lebih dari 3 bulan menjalani terapi OAT. Kemudian untuk kasusnya sendiri, studi ini melibatkan 30 pasien TB paru di RSUD Al Ihsan dan Laboratorium Hematologi Poltekkes Bandung menggunakan metode kuota sampling. Pemeriksaan kadar CRP dilakukan dengan metode fluorescence immunoassay, sedangkan persentase monosit diukur melalui SADT dan pewarnaan Gimsa. Hasil penelitian menunjukkan variasi respon imun, 53% pasien memiliki kadar CRP dan monosit normal. Maaf, 10% mengalami peningkatan CRP dengan monosit normal dan 17% peningkatan monosit dengan CRP normal dan 20% peningkatan keduanya. Analisis statistik menggunakan uji korelasi Spearman menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kadar CRP dan persentase monosit dengan arah positif dan kekuatan hubungan sedang. Next. Untuk identifikasi masalahnya, masalah utama dalam penelitian ini adalah menilai efektivitas pengobatan TB paru setelah 3 bulan terapi OAT dengan melihat apakah kadar CRP dan presentasi monosit benar-benar mencerminkan penurunan inflamasi tubuh. Hubungan positif yang masih cukup kuat antara CRP dan monosit menunjukkan bahwa sebagian pasien masih mengalami aktivitas inflamasi yang belum sepenuhnya terkendali. Untuk analisis masalahnya sendiri menunjukkan adanya hubungan signifikan antara kadar CRP dan persentase monosit yang menandakan bahwa peningkatan CRP sejalan dengan peningkatan monosit pada infeksi TB. Kombinasi pemeriksaan CRP dan monosit sendiri dapat menilai efektivitas pengobatan TB paru. Next. Aturan waistguard yang diperiksa yaitu yang pertama ada aturan 1-3S, yaitu 1 hasil melebihi kurang lebih 3 standar deviasi dari mean yang menunjukkan indikator penolakan atau reject. Kemudian aturan 2-2S, 2 hasil berturut-turut melebihi kurang lebih 2 standar deviasi di sisi yang sama menunjukkan indikator penolakan. Kemudian aturan R4S, 2 hasil berturut-turut berbeda sisi mean dengan selisih lebih dari 4 standar deviasi menunjukkan indikator random error. Kemudian aturan 4-1S, yaitu 4 hasil berturut-turut melebihi kurang lebih 1 standar deviasi di sisi yang sama menunjukkan indikator stabilitas proses, dan aturan 10 kali yaitu 10 hasil berturut-turut berada di satu sisi mean menunjukkan indikator shift atau bias system. Next. Kesimpulannya, pemantapan mutu internal di bidang imunologi berperan penting menjaga keakuratan dan konsistensi hasil uji melalui pengendalian pada tahap pra-analitik dan pasca-analitik dengan keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kompetensi SDM, kepatuhan SOP, mutu sampel, reagen, kalibrasi alat, serta pemeriksaan IKC dan validasi metode. Untuk sarannya, laboratorium perlu meningkatkan kompetensi analis, memperbarui SOP, menjaga kalibrasi alat dan mutu reagen, serta menerapkan IKC secara disiplin agar hasil pemeriksaan tetap akurat, andal, dan sesuai dengan standar mutu laboratorium. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Sekian, terima kasih.